Muslimah itu sendiri adalah definisinya seorang muslim perempuan, di mana dia bisa dikatakan seorang muslimah kalau memang dia adalah seorang yang di dalam Islam dan mampu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Islam. Kita ada norma juga begitu. Sehingga kita janganlah mencampur adukkan. Yang namanya wanita itu auratnya juga beda dengan laki-laki. Kalau dia memang murni keluarnya itu ingin hamba-hamba Allah yang ada di luar, dan dia murni karena Allah dengan koridor dia memakai yang sesuai dengan aturan Allah, maka dia tentunya mendapatkan 2 pahala seperti halnya yang dicontohkan kepada Zainab yang datang pada Rasulullah. Makanya itu saya pengen sekali memberikan pemahaman-pemahaman kepada para wanita, di mana kita itu ada batasan-batasan tertentu memang secara kodrati, tetapi ada hal yang punya hak yang sama dengan laki-laki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast spesial Ramadan Tribun Network. Kembali lagi dengan saya Pipit Maulidia, dan narasumber spesial kita hari ini merupakan Hajah Nurhinda Mujib MPD yang bergerak aktif sebagai pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Beliau juga berkesibukan di Robitoh Ma'had Indonesia dan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama. Ngapunten, Ning Hinda ini juga merupakan dosen ilmu tafsir Al-Quran di Al-Khazini Buduran Sidoarjo. Ya. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Mbak? Iya, betul. Dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Dengan kondisi puasa kita tetap semangat untuk tetap beraktivitas sesuai dengan materi kita. Iya, sesuai dengan tema kita, yaitu tema kita, muslimah aktif dan representatif. Iya, betul. Oke, kita masuk nih kalau di muslimah aktif ini yang bagaimana sih? Muslimah yang sebelum itu kita kayaknya harus mengetahui seorang muslimah ini itu yang seperti apa, disebut muslimah ini yang seperti apa. Selanjutnya yang aktif dan representatif. Apakah muslimah yang aktif dan representatif ini adalah muslimah yang senang menjaga diri di rumah saja? Misalnya aku takut menjadi sebuah fitnah, akhirnya di rumah saja atau di kamar saja, tidur saja, atau gimana? Ya, oke. Pemirsa, pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam materi yang berbeda dari kemarin, tapi tetap dalam koridor bulan Ramadan ya, Mbak Pipit. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke. Kita membahas tentang wanita atau muslimah aktif. Ya, muslimah itu sendiri adalah definisinya seorang muslim perempuan, di mana dia bisa dikatakan seorang muslimah kalau memang dia adalah seorang yang di dalam Islam dan mampu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Islam sesuai dengan koridor Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kalau kita bicara tentang muslimah aktif, berarti dia itu definisi dari aktif itu sendiri adalah mencoba untuk bermanfaat ya, dan selalu mengimprove ya, mencoba skill itu diasah dan diasah. Nah, sehingga dia menjadi aktif dan bermanfaat. Kalau hanya aktif tapi tidak bermanfaat, aktifnya pada hal-hal yang negatif. Nah, itu bagaimana ya? Makanya kita dalam artian muslimah yang aktif di sini adalah yang presentatif dalam artian dia adalah selalu mengimprove dirinya dalam skillnya untuk bermanfaat untuk semua orang. Nah, begitu. Kalau dalam artian muslimah bisa jadi kita masih single ataupun kita sudah berumah tangga. Nah, bagaimana caranya kita agar walaupun kita masih single juga tetap aktif, tetapi juga nanti presentatif, dan juga pada saat kita sudah menikah pun juga tetap aktif dan presentatif tersebut. Kadang-kadang kita udah stuck di situ. Setelah menikah enggak sama sekali, enggak mengimprove dirinya sama sekali. Sudah apa yang menjadi milik dirinya, mutiara yang dulunya begitu bisa dinikmati ya, maksudnya bermanfaat untuk semua orang, karena menikah dia merasa itu sudah enggak bisa lagi. Nah, misalnya inilah yang harus kita tahu sesuai dengan koridor Islami dan sesuai dengan apa yang ada di dalam
adat ketimuran kita tentunya, karena kita hidup pun di daerah yang lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Begitu menurut saya tentang wanita aktif dan presentatif atau muslimah aktif dan presentatif. Begitu. Oke. Nah nih kalau misalnya ibu-ibu rumah, misalnya jangan ibu-ibu dulu deh. Ini misalnya gadis-gadis masih gadis-gadis dulu ya. Aku nih pengen nih bergerak apa namanya? Ikut organisasi. Organisasi gitu. Okay. Terus tapi bagaimana caranya dia membawa dirinya sebagai seorang muslimah dalam kegiatan-kegiatan yang otomatis bercampurkan dengan laki-laki gitu. Seperti apa nih? Batasan laki-laki dan perempuan itu kan kita sudah tahu sendiri. Dan seperti halnya sering saya bahas di dalam materi-materi yang kemarin-kemarin, kita ada norma juga begitu. Sehingga kita janganlah mencampur adukkan. Yang namanya wanita itu auratnya juga beda dengan laki-laki. Kalau di dalam Islam itu dikatakan wa auratul mar'ati jami'u badaniha. Auratnya wanita adalah seluruh tubuhnya. Lah, walaupun seluruh tubuh kita ini aurat, bukan berarti kita itu boleh juga misalnya memakai yang ketat dan sebagainya, ditutup tapi ketat, maka itu bukan menutup aurat. Sama juga dengan misalnya kita mengikuti organisasi, anak-anak kita waktu umur-umur remaja mengikuti organisasi atau mengikuti hal-hal yang di luar rumah begitu ya, sebuah kegiatan di luar rumah. Tentunya kita harus memberikan pagar terlebih dahulu kepada dia. Batas-batas di mana itu dalam Islami boleh dan tidak boleh, melanggar ataupun ada perintah di sana. Nah itu yang harus kita tanamkan. Sehingga organisasinya itu atau kegiatannya bukan menjadi kegiatan yang menjadi negatif. Itu sebenarnya. Kalau larangan untuk mengikuti kegiatan di luar itu tidak ada. Toh kita bisa maksiat juga di dalam rumah. Dengan HP pun kita juga bisa maksiat, ya. Tidak harus kita maksiat masih berangkat keluar rumah. Nah, maka tidak ada batasan. Kalau kita di luar, bagaimana? Kalau kita di dalam, itu berarti implementasinya dalam dalam anunya masyarakat. Kalau keluar wanita di luar, pasti dia ahli maksiat. Tidak ada aturan yang seperti itu. Kita contohkan pada saat Rasulullah SAW zamannya beliau. Nah, beliau tidak pernah melarang pada saat ada perang. Nah, ini untuk pembagian tugasnya. Para wanita itu disuruh untuk apa? Menjaga orang-orang yang sakit pada saat terkena perang, merawatnya, memberi obat dan sebagainya. Nah, ini kan ada sudah membuat ketauladanan dari Rasulullah Muhammad SAW. Bahwasanya seorang wanita itu tidak hanya harus di dalam rumah ataukah di luar rumah yang menjadikan penilaian dia itu melakukan hal negatif ataukah dia melakukan hal positif. Bisa jadi yang di dalam rumah menjadi negatif kalau kita di dalamnya pun tidak mengikuti aturan-aturan di dalam Islam. Kita ghibah itu juga sudah menjadikan dosa luar biasa. Apalagi sekarang ghibahnya nggak harus bertetangga, lewat ponsel juga. Iya, makanya itu saya katakan tidak harus keluar kita yang melakukan kemaksiatan. Jadi jangan menganggap orang yang aktif di luar itu berarti dia tidak bisa dekat dengan Allah. Kalau dia memang murni keluarnya itu ingin hamba-hamba Allah yang ada di luar dan dia murni karena Allah dengan koridor dia memakai yang sesuai dengan aturan Allah, maka dia tentunya mendapatkan 2 pahala seperti halnya yang dicontohkan kepada Zainab yang datang pada Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu. Dia bertanya kepada Rasulullah, saya ini seorang wanita aktif karena saya bekerja. Suami saya penghafal Al-Quran dan beliau tidak mencukupi. Memang bekerja tapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Dan saya juga punya yatim du'afa di rumah. Beliau membuka, mungkin sekarang itu yayasan yatim du'afa seperti itu. Cuman kan zaman dahulu tidak terekspos seperti zaman sekarang. Jadi beliau itu kemudian datang kepada Rasulullah dan menanyakan kepada Rasulullah, bagaimana saya ini? Apakah saya termasuk wanita-wanita yang diridhoi oleh Allah? Karena saya selalu aktif di luar untuk mencari nafkah untuk anak-anak dan juga suami, menambah suami, membantu perekonomian dalam rumah tangga saya. Dan saya juga masih membiayai para yatim du'afa yang ada di dalam rumah saya. Maka justru Rasulullah mengatakan lahuma ajroni.
kamu mendapatkan 2 pahala sekaligus. Ajrun lil qarabah wa ajrun lis shadaqah. Kamu berarti juga mendapatkan pahala kekerabatan karena membantu keluarga. Yang kedua mendapatkan pahala sedekah. Karena kamu sebenarnya bukan kewajiban kamu, tapi kamu memberikannya, berarti ini bernilai sedekah. Nah, luar biasa. Sementara sedekah itu kan nilainya luar biasa. Karena sedekah juga termasuk 3 perkara yang walaupun kita sudah tidak ada di dunia, itu akan tetap mengalir selamanya. Idza mata bnu adama inqata amaluhu illa min talatin. Ketika kita sebagai anak Adam ini sudah tidak ada, sudah meninggal, inqata putus semuanya. Illa min talatin. Bagaimana kita tidak putus dengan semua? Kita punya rumah bagus juga kita tidak bawa pulang. Kita punya mobil mewah juga kita tidak bawa ikut untuk masuk ke dalam liang lahat kita. Kita punya suami pun juga kita tidak bawa ke dalam liang lahat. Nah ini yang dimaksudkan. Oke, jadi tadi kalau misalnya pasti banyak nih anak-anak muda sekarang yang belum menikah ya, produktif, membantu perekonomian orang tuanya juga. Ini berlaku berarti nih ya, berlaku 2 pahala baginya. Apabila pada saat dia melaksanakannya itu sesuai dengan koridor Islami. Dengan koridor Islami. Oke. Jadi kalau di dalam rumah tangga sendiri berarti perempuan ini, ibu rumah tangga ini memang boleh diperbolehkan membantu suami untuk mencari nafkah ya. Dan apabila tidak mencari nafkah pun, jika dia bermanfaat untuk orang lain, misalnya berdakwah, betul. Itu juga diperbolehkan. Diperbolehkan dalam Islam, kemanfaat. Kita bisa mencari ketauladanan di zaman Rasulullah, di mana pada saat itu Rasulullah tidak melarang para wanita untuk berkecimpung di bidang apapun, baik itu di bidang pendidikan, seperti halnya Sayyidah Aisyah. Beliau itu yang mengumpulkan beberapa hadis yang begitu banyak. Kemudian beliau pun memberikan hadis itu kepada para sahabat setelahnya Rasulullah SAW meninggal. Kemudian jangan lupa Sayyidah Khadijah pun seorang pedagang yang luar biasa. Beliau juga seorang pembisnis tulen. Nah, bagaimana beliau sampai berdagang sampai ke luar negeri. Kalau mungkin sekarang dia eksportir begitu ya, eksportir wanita. Nah ini luar biasa dan itu tidak ada penghalang bagi wanita pada zaman itu untuk menjalankan aktivitas di luar. Nah inilah wanita aktif yang diridhoi oleh Allah, yang mana di situ adalah manfaat kepada semua masyarakat. Nah khairun nas anfa'uhum linnas. Dari sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Nah kenapa kita tidak mau untuk menjadi orang yang dikatakan oleh Allah khairukum, sebaik-baik manusia ini. Nah seperti itu. Ya. Luar biasa ya. Soalnya sebelumnya nih ngapunten dulu itu waktu saya masih muda nih gitu, masih ada tuh pemahaman lebih baik di rumah gitu. Ya itu. Akhirnya sering di rumah. Saya katakan itu sumur kasur ini ya itu menjadi ini di dalam masyarakat itu. Karena makanya itu saya pengen sekali memberikan pemahaman kepada para wanita di mana kita itu ada batasan-batasan tertentu memang secara kodrati, tetapi ada hal yang punya hak yang sama dengan laki-laki itu. Oke. Terima kasih nih atas penjelasannya. Oke, jadi sudah jelas maksud dari muslimah aktif dan representatif ini adalah muslimah yang menjaga kodratnya, tapi juga memberikan manfaat kepada sesama manusia ya, gitu. Jadi dan ini tidak hanya berlaku untuk muslimah yang belum menikah, tapi juga untuk muslimah yang sudah berumah tangga. Kita lihat di sini almar'atu imadul bilad, nah, atau almar'atu imaduddin. Karena wanita ini menjadi tonggak, menjadi caga, menjadi menjadi paku bumi ini. Iya, paku buminya. Nah ini bagaimana sih sebetulnya kok bisa kan begitu? Kalau secara kasat mata kita memaknainya bagaimana wanita kok bisa menjadi tiang, menjadi tiang agama ataupun tiang negara? Karena dari bagaimana sikap wanita atau bagaimana dia itu menjaga dirinya, ini merupakan gambaran secara umur negara itu atau agamanya.
Dimana kalau wanitanya itu menjaga sekali, maka agamanya pun akan menjadi terjaga. Karena di wanitalah tempat sumbernya fitnah tersebut. Nah, bahkan di dalam kitab itu dikatakan kalau wanita itu mulai dari bagaimana dia menjadi istri, bagaimana dia hamil, bagaimana dia, ini adalah mencetak penerus-penerus perjuangan Islam. Karena anak-anak dari yang dikandung oleh wanita ini yang nanti akan meneruskan perjuangan Islam. Makanya di situ imaduddin, wanita ini menjadi tiang agama. Kalau ibunya saja tidak punya ilmu, kemudian dia tidak bisa mendidik dengan baik, tidak bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada putra-putrinya yang beliau lahirkan dengan baik, tidak ada ilmu di sana, bagaimana dia akan menjadi imaduddin? Nah, di situ kekuatan ini yang menjadikan kita sebagai wanita harus selalu mencoba untuk lebih baik dan lebih baik agar kita menjadi wanita aktif di mana kemanfaatan kita ada di dalam masyarakat, tetapi kembali lagi dalam koridor Islami yang sudah tertata perspektif Al-Quran dan juga Al-Hadis. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Ini juga jadi pengingat untuk teman-teman muslimah di luar sana untuk tetap menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang dalam agama. Dan sebenarnya itu tidak membatasi gerak ya untuk justru itu menjaga kita. Sebenarnya justru itu menjaga kita. Di mana tadi saya contohkan, coba dengan pakaian yang vulgar terbuka, kita keluar di malam hari, kita bandingkan dengan orang yang tertutup rapat, yang tidak mengundang syahwat kepada lawan jenis. Nah, ini untuk diri kita sendiri sebenarnya. Jadi hukum yang ada di dalam masyarakat ini justru sebenarnya untuk kita sendiri. Jadi tidak benar kalau itu untuk mendiskriminasikan kita sebagai wanita, malah justru ini untuk memuliakan kita sebagai wanita. Sebenarnya seperti itu. Oke. Ya, sebenarnya sudah jelas banget tentang hukum muslimah aktif ini. Jadi dalam Islam itu juga luar biasa sudah diterangkan yang Hinda tadi. Bagaimana perempuan itu sebenarnya dijaga oleh tatanan-tatanan yang sudah ada di dalam agama Al-Quran dan hadis. Oke. Mungkin podcast kita berakhir di sini nih untuk penjelasan tema kali ini. Mungkin bisa ketemu dengan Ning Hinda untuk tema-tema yang amin. Mudah-mudahan masih ada takdir dari Allah. Amin, untuk kita bisa semua saling bertukar ilmu dan saling membagi dengan para pemirsa yang ada di sana ya dan bermanfaat untuk mereka apa yang kita lakukan pada siang hari ini. Amin, insyaallah. Apalagi ini di bulan Ramadan sebagai kewajiban sebagai umat Muslim untuk memperbanyak ibadah, termasuk juga memperbanyak pengetahuan tentang Islam itu sendiri. Oke. Demikian teman-teman Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita di podcast Best Ramadan. Semoga kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu kembali di lain kesempatan. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.